just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Lutfiah Habidah Salsabila dengan NIM 2452000067. Aku dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Gebi Adelistia MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Di video kali ini, aku akan membacakan dongeng yang berjudul Sang Kuryang. Kisah ini bermula di Kerajaan Kahyangan, tempat sepasang dewa dan dewi melakukan kesalahan besar yang melanggar hukum suci. Sebagai hukumannya, mereka dibuang ke bumi dan dikutuk menjadi hewan. Sang dewa menjelma menjadi seekor anjing jantan yang bernama Tumang, sementara sang dewi menjelma menjadi babi hutan yang bernama Celeng Wayuyang. Suatu hari, seorang raja dari tanah Sunda sedang berburu di tengah hutan. Saat sedang istirahat, ia tanpa sengaja membuang air seni ke dalam tempurung kelapa. Celeng Wayuyang yang sedang kehausan kemudian meminum air tersebut. Karena keajaiban dewa, babi hutan itu pun hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Raja yang menemukan bayi tersebut merasa iba dan membawanya pulang ke istana untuk dibesarkan sebagai putrinya sendiri, yang kemudian diberi nama Dayang Sumbi. Waktu berlalu, Dayang Sumbi tumbuh menjadi wanita yang kecantikannya tak tertandingi. Namun, ia lebih memilih hidup menyendiri di sebuah pondok di tengah hutan, ditemani oleh si Tumang. Suatu sore, saat sedang menenun, alat tenun Dayang Sumbi terjatuh ke bawah pondok. Karena merasa letih, ia berucap spontan, "Siapapun yang mengambilkan alat tenunku, jika laki-laki akan kujadikan suami, jika perempuan akan kujadikan saudara." Tak disangka, si Tumanglah yang mengambil alat itu. Dayang Sumbi harus menepati sumpahnya dan menikah dengan si Tumang, yang sebenarnya bisa berubah menjadi pemuda tampan di saat bulan purnama. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putra gagah bernama Sang Kuryang. Suatu hari, ibunya meminta dibawakan hati rusa. Sang Kuryang pun berangkat ke hutan ditemani si Tumang. Namun, setelah seharian mencari, tak ada satupun buruan yang terlihat. Saat melihat seekor babi hutan, Tumang menghalangi Sang Kuryang agar tidak memanahnya, karena sebenarnya babi hutan tersebut adalah nenek Sang Kuryang sendiri. Kesal karena dihalangi oleh anjing peliharaannya, Sang Kuryang gelap mata. Ia membunuh Tumang, mengambil hatinya dan membawanya pulang kepada ibunya. Betapa hancur hati Dayang Sumbi ketika ia mengetahui bahwa yang ia makan adalah hati suaminya sendiri. Dalam amarah yang luar biasa, ia memukul kepala Sang Kuryang dengan centong nasi hingga meninggalkan luka yang dalam, lalu mengusirnya pergi. Sang Kuryang yang ketakutan melarikan diri dan mengembara hingga hilang ingatan akan masa kecilnya. Tahun demi tahun berganti, Sang Kuryang telah tumbuh menjadi pria sakti mandraguna. Dalam pengembaraannya, ia kembali ke hutan masa kecilnya dan bertemu wanita yang sangat cantik. Wanita itu adalah Dayang Sumbi, yang tetap awet muda karena dianugerahi kecantikan abadi oleh para dewa. Tanpa menyadari ikatan darah di antara mereka, Sang Kuryang jatuh hati dan berniat menikahinya. Awalnya, Dayang Sumbi menerima pinangan itu. Namun suatu hari, saat membelai rambut Sang Kuryang, ia terpanjat melihat bekas luka di kepala pria itu. Dayang Sumbi seketika sadar bahwa calon suaminya adalah putranya sendiri. Ia mencoba menjelaskan kebenaran tersebut, namun Sang Kuryang sudah terlanjur cinta menolak percaya. Demi menggagalkan niat buruk itu, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang mustahil. Sang Kuryang harus membendung sungai Citarum menjadi sebuah telaga dan membangun perahu besar untuk menyeberanginya.
Semua harus selesai sebelum fajar menyingsing. Sang kuryang menyanggupi. Dengan kesaktiannya, ia mengerahkan bala tentara jin untuk membantunya. Saat pekerjaan hampir tuntas, Dayang Sumbi panik. Ia memohon pertolongan Tuhan, lalu membentang kain putih hasil tenunannya ke arah timur dan memerintahkan rakyat memukul lesung. Cahaya putih dan suara lesung membuat ayam jantan berkokok. Tanda pagi telah tiba. Para jin yang membantu sang kuryang lari tunggang langgang karena mengira fajar telah menyingsing. Sang kuryang yang merasa dicurangi meledak dalam amarah yang besar. Ia menjebol bendungan yang dibuatnya hingga air meluap, lalu menendang perahu besarnya dengan sekuat tenaga hingga melayang jauh dan jatuh tertelungkup. Perahu yang jatuh terbalik itulah yang perlahan membeku menjadi sebuah gunung besar yang puncaknya rata, yang kini kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Sang kuryang pun menghilang ke alam gaib saat mengejar ibunya, meninggalkan legenda yang abadi di tanah Pasundan. Jadi, legenda sang kuryang memberikan peringatan keras bahwa kecerdasan dan kekuatan harus berjalan beriringan dengan kematangan emosional, kejujuran, dan penghormatan terhadap etika serta norma yang berlaku. Cukup sekian dongeng dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.